Diketahui kubus ABCDFGH ini adalah kubusnya. Kita buat ABCDFGH-nya ya. Di sini A, B, C, D, E, F, G, H. Titik P di tengah-tengah EF. Jadi kita buat di sini P di sini ya, ada titik tengah dari EF. Jika besar sudut antara PB, berarti kita tarik garis ya, PB ini dari P ke B, dan BG, B ke G kita tarik juga ya. Nah, jadi ini kalau kita tarik dari P ke G, ini berarti jadi kayak bentuk segitiga gitu ya. Nah, jadi yang ditanya adalah sudut antara PB dan BG adalah alfa. PB dan BG berarti alfanya itu ada di sini ya, di sini alfanya. Nah, berarti ini kita namain ini alfa. Nah, sekarang kita hitung dulu ya sisi-sisinya. Rusuknya itu katanya A, ya kan? Rusuknya itu A. Berarti kalau misalnya kita buat begini nih, kita buat garisnya kayak gini nih, ya. Nah, berarti kan ini udah pasti siku-siku segitiga. Kita namain ini apa, S misalnya ya. PSB itu kan siku-siku, ya kan? Nah, karena di sininya rusuknya A ke B itu A, sedangkan P itu di tengah-tengah, berarti PF nilainya setengah A, ya kan? SB juga setengah A ya. Jadi sama nih, setengah A juga. Nah, berarti ini kita tulis setengah A. Di sininya A ya, PS itu rusuknya adalah A. Nah, jadi kita nyari PB. Nyari PB kita pakai Pitagoras ya. Pitagoras dari A kuadrat ditambah setengah A kuadrat ya, dari PS kuadrat ditambah SB kuadrat ya. Nah, jadi akar A kuadrat ditambah seperempat A kuadrat. Jadi sama dengan A kuadrat ini 1 ya. Jadi kalau kita samain penyebutnya dia 4/4 1 itu. Ditambah 1/4 A kuadrat. Jadi sama dengan akar 5/4 A kuadrat. Nah, jadi kita sederhanain ya. Per 4 kalau diakarin jadi per 2 setengah ya. Terus udah gitu ada akar 5-nya. A kuadrat diakarin itu A. Jadi kita tahu nih PB itu nilainya adalah setengah akar 5A. Nah, sekarang gimana dengan PG? PG itu kita lihat dulu nih. P ke F itu kan setengah A panjangnya ya. Sedangkan FG itu rusuk juga jadi A. Dan ini siku-siku ya udah pasti ya. Jadi nyari PG itu kita jadi Pitagoras. Nah, Pitagorasnya sama nyari PB juga, yaitu A kuadrat ditambah setengah A kuadrat. Nanti nilainya sama ya. Jadi nilai PG itu pasti nilainya sama. PG sama PB itu sama ya, panjangnya kita lambangin tanda seperti ini ya. Nah, gimana dengan BG? BG itu termasuk diagonal sisi posisinya. Kalau diagonal sisi, cara cepatnya untuk kubus ya, kita pakai rumus aja langsung rusuk akar 2. Jadi kalau misalnya rusuknya A, berarti dia A akar 2 panjangnya. Ya. Nah, udah seperti ini kita lihat, kita susun ulang misalnya ini kita gambar. Kita namain ini P-nya, ini B ya. Terus yang atasnya G. Nah, ini kita buat ini G di sini. Katanya PB sama PG itu sama panjangnya, yaitu setengah akar 5. Ini juga setengah akar 5 ya. Nah, BG-nya itu adalah diagonal sisi, yaitu A akar 2. Nah, kalau dia segitiganya sama kaki, kita bisa tarik langsung ke bawah tegak lurus. Tapi nilai panjang ini, misalnya kita namain O nih ya, panjang ini sama panjang ini besarnya sama ya. Nah, karena totalnya BG itu A akar 2, berarti separohnya ini cuma setengah A akar 2. Yang ini juga sama, setengah A akar 2. Begitu ya, separohnya. Nah, jadi A akar 2-nya dibagi 2 ya. Nah, sekarang yang ditanya itu sudut antara PBG. Ya, PBG. Ini kita buat simbolnya. PBG itu yaitu yang ini. Tuh, ya. Nah, gimana cara nyarinya? Nyari tangen. Sebenarnya kalau kita lihat bentuk seperti ini,
kalau misalnya segitiganya di sini, kita lihat segitiga ini aja nih ya. Ini segitiganya siku-siku. Nah, kalau siku-siku kita bisa pakai rumus yaitu perbandingan trigonometri. Masih ingat ya perbandingan trigonometri? Yaitu kita bisa pakai cara nyari begini nih. Kalau kita mau nyari cosnya PBO, kenapa PBO? Karena kita hanya ngeliat segitiga PBO aja, jangan PBG ya. Yaitu rumusnya adalah, masih ingat, samping per miring ya. Cos PBO yaitu nyari cos itu adalah samping sudut per sisi miringnya. Samping sudutnya ini kan alfa ya. Samping sudutnya berarti setengah A akar 2 ya kan? Sisi panjangnya, sisinya di samping sudut itu. Jadi kita masukin nih setengah A akar 2 samping sudut. Jadi kalau ingat pelajaran sebelumnya itu kita pakai simbol gini, cos sami ya. Artinya cos itu samping sudut per miring sudut ya. Miringnya ini nih, miringnya sisi miring ya. Jadi sisi yang di samping dibagi sisi yang miringnya, yaitu setengah akar 5. Kita tulis setengah akar 5 A ya. Ini harusnya ketinggalan ada A nya. Nah, setengahnya bisa kita coret, A nya bisa kita coret. Berarti kita punya tinggal akar 2 per akar 5. Ini cosnya ya. Nah, cos itu kita bisa, kalau kita punya segitiga ya, trigonometri, ini hanya pengingat aja ya. Ini misalnya alfanya, depan sudut itu disimbolkan Y, samping sudut X, miringnya itu R ya. Jadi cos itu perbandingan antara X samping sudut per miringnya R. Kalau ditanya tangen, jadi tangen PBO-nya, tangen itu ada rumusnya itu tan desa, ngafalinnya gitu ya. Depan sudut per samping sudut. Nah, depan sudut. Nah, di sini atau kita bisa juga nyari tangan itu pakai pemisalan gini, Y per X. Gitu ya. Nah, karena cos itu X per R, kita butuh Y-nya ya. Caranya gimana nyari Y-nya? Kita punya hubungan trigonometri Pitagoras, kita punya hubungan Pitagoras lagi. X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat ya. Jadi kalau mau nyari Y, itu akar dari R kuadrat. Di sini posisi dari R kuadrat itu adalah yang akar 5 ya kan. Ini akar 5 ini adalah posisi untuk R. Berarti ntar kita masukin akar 5 kuadrat dikurang X kuadrat, yaitu akar 2 kuadrat. Jadi jawabannya adalah akar 3 ya. Kalau udah paham konstannya pasti bisa langsung ya. Nah, sekarang berarti nyari tangannya itu Y-nya itu udah ketahuan akar 3, X-nya itu adalah akar 2. Jadi kita punya akar 3 per akar 2. Kalau dirasionalin berarti kan akar 2 per akar 2 kita kaliin ya. Jadi jawabannya setengah, karena akar 2 dikali akar 2, 2 ya. Akar 3 kali akar 2 itu akar 6. Jadi jawabannya setengah akar 6 sudut dari tangannya. Nah, jadi jawaban kita yaitu yang D.